Halo guys, selamat datang di podcast Bincang Santai dengan tema Lifestyle Barista di mata anak muda zaman sekarang. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi sebelum aku jelasin tentang perbincangan kita hari ini, alangkah baiknya kita untuk berkenalan dulu. Oke, dimulai dari aku dulu nih ya. Perkenalkan, nama aku Muhammad Akmal, biasa dipanggil dengan sebutan Akmal. Mungkin langsung saja lanjut kepada Amel dulu dah. Perkenalkan, namaku Amalia Herlana, biasa dipanggil Amel. Ya, kenalin, nama aku Yanwar Apip Firdaus, bisa dipanggil Apip. Nah, sekarang nih udah kenalan kan, makin enak jadinya. Oke, sorry tadi kepotong guys. Ada masalah yang harus diselesaikan. Oke, sebelumnya di sini aku mau jelasin tentang tema perbincangan podcast kita hari ini mengenai lifestyle barista di mata anak muda zaman sekarang. Mungkin kita bakalan bahas gimana sih pandangan anak muda zaman sekarang mengenai habit nongkrong dan budaya sebagai pekerjaan menjadi barista. Mungkin langsung saja nih aku lempar kepada moderator atau yang suka tanya-tanya dan menanyai kami mengenai perbincangan kita hari ini. Langsung saja Apip. Oke, terima kasih Akmal. Kalian berdua kan barista nih dan sambil kuliah. Iya. Jadi kenapa milih untuk bekerja sambil kuliah? Oke. Siapa dulu nih? Guys? Amel, Oke. silahkan. Jadi aku memilih untuk kuliah sambil bekerja itu sebenarnya aku nggak mau kuliah awalnya, mau gap year, terus ternyata disuruh kuliah guys. Jadi aku coba untuk SBM kemarin dan ternyata lulus. Lalu akhirnya Pinter nih. SBM lulus nih. Amin. Lalu akhirnya aku memilih untuk kuliah sambil bekerja. Sebelumnya aku udah kerja sebelum SBM gitu. Kerja sebagai apa? Sebagai barista. Udah kerja sebagai barista. Jadi lumayan lama nih. Jadi ya dilanjut aja. Oke. Itu. Oke, silahkan Akmal. Oke, kenapa aku milih kerja sambil kuliah? Yang pertama, alasan aku milih bekerja jelas untuk nyari pengalaman sama tambah cuan. Ya kan, aku anak perantauan nih. Aku berasal dari salah satu daerah lah di Kalimantan Selatan. Pertama-tama aku ke Banjarmasin itu aku jarang punya jarang. Gimana ya? Sedikit sekali teman aku. Jadi aku nongkrong sekitar ya hampir tiap hari kayaknya deh nongkrongnya kan. Waktu corona juga kuliah nggak offline. Jadi akhirnya setelah pikir-pikir nih nongkrong tiap hari nggak jelas banget, kayak ngabisin duit orang tua aja. Akhirnya mikir nih buat nyari kerjaan dan alhamdulillah keterima jadi barista di salah satu kedai kopi di Banjarmasin. Betul. Apa tuh kedainya? Nanti. Dan juga alasan aku memilih untuk bekerja sambil kuliah itu betul kata Akmal tadi, nyari cuan untuk jajan sendiri guys. Iya, jadi nggak jadi beban orang tua. Betul. Tuh. Bener banget. Nyari cuan guys. Nyari cuan guys. Oke. Lanjut. Apalagi nih? Iya, selanjutnya kenapa memilih bekerja sebagai barista? Oke. Siapa Siapa dulu dulu? nih? Akmal lagi. Oke. Kenapa aku milih sebagai barista? Oke, mungkin di sini aku mau jelasin kayak tujuan jadi barista itu apa sih? Yang jelas pasti di pikiran kalian nih. Orang awam mikir, wis jadi barista keren nih. Keren banget gak sih? Iya, enggak. Kayak bikin kopi, kayak gimana ya? Gitu. Dilihat dia tuh keren gitu. Tapi sebenarnya tujuan aku masuk kerja sebagai barista itu yang jelas untuk nambah relasi, ngelatih skill, bukan hanya sekedar skill bikin minuman, kayak tentang komunikasi juga bisa jalan di sana. Gimana cara kita berkomunikasi yang baik, sama kayak nambah-nambah pengalaman lah, kayak bisa kerja di bawah tekanan sebagai tim dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih kenapa aku milih. Mungkin
Mungkin Amel ada tambahan mah? Kalau aku memilih bekerja sebagai barista itu yang pertama karena kayaknya pekerjaan barista itu lebih fleksibel aja kan sambil kuliah gitu loh daripada kerja-kerja yang lain kayak kantoran atau ya kerja yang jam kerjanya itu lebih banyak lah gitu, apalagi nggak terlalu fleksibel untuk mahasiswa atau mahasiswi. Terus betul kata Akmal tadi, cari pengalaman dan cari relasi juga. Dan aku emang passionnya di kopi. Iya. Tuh. Lanjut. Nah, menurut kalian sendiri nih, apa sih barista itu? Oke, Amel. Ya, silakan Bisa Amel. jawab Amel? Kalau aku mungkin kalian orang-orang awam yang biasa nongkrong tuh mikirnya oh barista bikin kopi aja gitu kan. Paling yang ngasir, ngantar minuman. Sebenarnya barista tuh nggak sesimpel itu guys. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Barista itu kalau menurut aku ya itu luas banget, ilmunya luas banget juga. Dan banyak hal yang bisa kalian pelajari sebagai barista. Nggak cuma bikin kopi aja gitu loh. Terus untuk komunikasinya juga diperlukan skillnya juga gitu. Dan self brandingnya juga sangat diperlukan. Jadi barista itu tidak semudah itu. Tidak seperti yang kalian pikirkan Iya. di luarnya saja, Bu. Ilmunya banyak banget sumpah. Oke, kalau Akmal gimana? Kalau aku apa sih barista itu? Yang jelas tadi bikin kopi itu emang yang kelihatannya bikin kopi. Iya. Tapi sebenarnya barista nggak cuma itu aja. Karena di sana kita dituntut untuk bisa gimana ya cara ngehandle sebuah kedai, cara ngehandle customer biar customer tuh balik lagi ke kita. Gimana ya? Kalau mengenai apa sih barista, yang jelas masing-masing barista punya Skillnya. kepribadian Ya, dan skill masing-masing kan. Betul. Ya masuk lagi ke personal branding kita sendiri. Jadi kalau menurut aku pribadi, yang jelas dari diri barista itu personal brandingnya harus bagus. Gimana ya komunikasinya dapet gitu, kayak gimana cara dia ngehandle customer tadi balik lagi agar customer kedai kita tuh balik lagi ke kita. Sama apa ya, mungkin itu aja deh kayaknya. Bakalan kita bahas lagi lebih lanjut nih mengenai, kan masih banyak perbincangan kita Pertanyaannya. juga. Iya. Oke, lanjut. Lihat apa tuh Pip? Nah, selama jadi barista nih, skill apa aja yang udah didapat Banyak. selama menjadi barista? Banyak guys. Banyak guys. Siapa dulu yang mau jawab? Silakan. Siapa yang mau duluan? Akmal deh. Oke, aku yang jawabnya di sini kan pertama. Hal apa aja yang aku dapat selama jadi barista? Oke, yang pertama jelas sekali komunikasi. Komunikasi. Kenapa aku bilang komunikasi? Karena gimana ya? Kita sebagai barista dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan customer. Cara kita ngejelasin menu gimana? Kayak ya kan pasti orang nanya Ya. nih. Iya. Kayak, Mas, ini apa sih? Kalau kita cuma jawab, oh itu kopi hitam aja Mas saya. Kayak, aduh, ini maksud kopi hitam itu apa? Kayak Ya. jadi kita harus bisa nyusun kata-kata nih. Apalagi kan ini kan musim PPKM kan. Kayak gimana ya, orang mikirnya kita tutup itu normal. Jadi kan biasanya nih orang nongkrong sekarang kan jam 8, kalau waktu PPKM kemarin tuh jam 8 kita harus pulang nih. Ya. Tutup kedai kopi rata-rata di Banjarmasin kan karena PPKM juga. Tuh kadang masih ada aja orang yang nongkrong. Jadi di sana kita dituntut untuk gimana ya, bilang ke customer bahwa isi Mas, bentar lagi kita mau closing soalnya masih PPKM. Nah, gitu kan gimana ya, agak sulit sebenarnya buat ngejelasin ke customer. Nah, di sana komunikasi sangat penting, guys. Iya. Betul. Selanjutnya apalagi ya? Kayaknya mengenai personal branding juga, tentang tingkah laku kita, gimana cara kita bersikap baik, sama ya yang jelas tadi bekerja di bawah tekanan. Dan aku pribadi memahami betul gimana bekerja sebagai tim dan rasa care terhadap teman. Karena kan gimana ya, dengan rasa care terhadap teman itu kita bisa memahami situasi agar tidak menyusahkan partner kita yang sedang bekerja itu. Betul. Care sih. Oke.
Oke, mungkin Amel bisa. Ya Amel, Tadi pertanyaannya apa? skill yang sudah dapat Skill selama yang menjadi sudah barista. didapat selama menjadi barista. Yang pertama, betul kata Akmal tadi, komunikasi. Selama aku jadi barista itu skill komunikasiku meningkat sekali ya. Aku merasakan sekali gitu loh. Bener. Karena sebelum jadi barista tuh aku orangnya emang susah berkomunikasi dan circle temenku tuh dikit. Iya. Introvert. Enggak introvert juga. Cuman kayak Malu. susah aja gitu loh ngobrol sama teman gitu. Ya bingung cara mulainya. Bingung cara memulainya. Apalagi Dulu sama orang yang baru kenal ya kan. dulu ya guys ya. Dulu Kalau sekarang itu lebih gampang aja sih, kayak lebih nggak tahu malu. Tidak tahu malu. tidak begitu. Lebih gampang aja sih komunikasinya karena udah terbiasa kan sama customer yang ada gitu. Terus skill yang didapat juga tentunya ilmu-ilmu perkopian ya kan guys. Itu pasti didapat skillnya. Dan skill apa lagi ya? Skill self branding sih, personal Iya, branding personal juga. branding juga. Kita harus bisa membranding diri kita sendiri gitu loh. Apalagi di mata customer kan. Iya, bener kali. Betul. Kayaknya hal yang Sangat penting. Sangat penting. vital. Vital. Oke. Kini tak aja. Lanjut. Lanjut. Sebagai barista kan pasti ketemu banyak orang nih. Sepenting apa sih public speaking bagi barista? Oke, Amel dulu deh. public speaking. Tadi kayak udah di bridging sama Akmal kan, kalau kita tuh harus bisa menjelaskan sama customer gitu loh. Dan menjelaskan sama customer tuh bukan aku sama dia aja di situ. Di ruangan itu banyak orang yang bisa dengar gitu loh. Apalagi kalau ada teman-teman yang lain. Jadi itu harus pede sih guys kalau menjelaskan menu. Karena kalau kita ragu menjelaskan menu itu orang juga akan ragu untuk membeli ya kan Amal? Bener banget Betul kayak. sekali. Kok baristanya bingung sih? Kok baristanya ragu sih sama minumannya gitu kan? Ya. Pasti orang tuh ragu juga untuk beli. Dia aja nggak yakin nih sama minumannya. Iya. Masa gue harus beli ya kan? Iya, bener. Gitu. Terus kayak tadi yang negur customer Iya, kayak ini udah closing kak gitu-gitu. Terus kayak apalagi nanya kalau kita kan nganter minuman mal. Bukan yang sistem panggil nih. Iya, Jadi kita tuh harus bisa nanya ke orang, "Misi kak, tadi pesanannya ini ya?" Iya, bener Untuk banget. memastikan ya kan. Sumpah bener banget. Jadi harus pede untuk nanya gitu loh. Iya. Jangan malu. Oke. Maaf ya guys, itu ada sedikit noise di belakang. Akmal, Oke. Silakan Akmal. Perlu tahu pribadi tentang public speaking penting banget nggak sih? Apa sih pertanyaannya? Seberapa penting public speaking bagi barista? Oke. Menurut aku pribadi sebagai barista, public speaking penting apa sih? Jadi ya gimana ya? Kita sebagai barista itu dituntut untuk menguasai komunikasi, gimana cara kita berbicara dengan customer, menjelaskan. Bener kata Amel tadi, ya kan? tuh. Tapi di balik komunikasi yang baik, otomatis pasti ada juga kan kayak perilaku kita sendiri yang menunjang komunikasi itu. Iya betul. Iya betul. Contohnya mimik wajah, Iya betul. ya, Mimik ya guys, mimik. mimik, ekspresi guys, bukan yang lainnya. Gimana ya? Walaupun sekarang nih pakai masker kan, karena lagi pandemi juga. Tapi dari sorot mata udah Kelihatan, ketahuan kalau ya. ini nih lagi kesel apa enggak sih baristanya. Kadang ya cuma kalau lagi kesel kan paling ya silakan mas, kan bikin customer nggak nyaman. Aduh, kenapa sih baristanya nggak ramah sekali. Nah otomatis di public speaking sangat menunjang sama ya tadi mimik wajah juga. Mungkin itu aja sih dari aku. Bisa dilanjutkan apalagi nih Pip? Tadi kan udah nyinggung-nyinggung customer nih. Aduh, customer apa tuh? Pernah nggak sih ketemu customer yang ribet? Waduh. Gimana cara ngatasinnya? Waduh. Hai, Amel dulu dah. Oke, customer yang ribet dalam tanda kutip ya guys. Kalau aku sih mungkin beberapa customer itu lebih ke arah pesanan yang aneh-aneh. Ya Mal? Gimana tuh? Kayak Mbak mau pesan americano dong, Iya. tapi pakai sirup ya, atau pakai gula ya, Iya. gitu loh. Apalagi dia udah nanya-nanya kan, Mas, beatsnya apa? Iya. Katanya. Ini beatsnya apa mas? Not rasanya apa? Iya. Kita dah. Sudah menjelaskan dengan panjang lebar Iya. nih. Terus? Terus Ya udah. Oh yaudah coklatnya satu mas.
Sama sering juga enggak. Ngopi dulu guys. Yang dipesan green tea. Ngopi banget kan. Terus apalagi kalau yang pesan manualan Iya, gitu kan. bener. Temen aku pernah di kedainya itu ada yang request Japanese pakai sirup leci, guys. Aduh, gimana tuh ya? Itu Japanese pakai sirup leci. Tapi masalahnya tuh dia mesen tuh setiap ke situ pasti mesen itu masalahnya. Berarti kan dia suka gitu loh. Ya udahlah, mungkin itu selera orang kan. Jadi kita sebagai barista cuma bisa bikinin doang. Disclaimer gitu loh. guys, di sini Disclaimer. bukan untuk Menjelekkan atau Iya, apa ya. tapi Cuman ya- kayak lebih nih edukasi lah. Edukasi. agak aneh aja gitu ya Edukasi kan. Ya kalau kalian pesen americano itu kan biasanya emang americano nggak pakai gula. Kecuali mungkin biasanya kalau yang pesan pakai gula tuh kayak bapak-bapak Iya, nggak sih? bapak-bapak. Kayak yang nanya kayak ada kopi hitam nggak gitu Iya. kan. Biasanya mereka bilangnya kopi hitam bukan americano. Terus kalau customer yang ribet mungkin yang apa ya? Tipikal yang gimana ya? Yang bikin kamu kesel gimana gitu kayak. Ya. Bukan kesel Oh. sih sebenarnya tapi agak kayak aduh. Risih. Kalau Bikin risih. risih itu biasanya yang mindah-mindah meja sama kursi ya kan. Tuh kita tuh udah nyusun dengan sepenuh hati ya kan guys. Kalian pindah-pindah itu meja kursi sampai 1 kilo jauhnya. Kami Apalah. setelah kalian pulang kami harus membereskan lagi gitu loh. Apalah. Itu menambah apa ya? Menambah kerjaan aja sih gitu loh. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sebenarnya, cuman rada bikin ya. Tapi Gitu. tolong sekali diminta pengertiannya. Iya. Apalagi kalau yang bawa meja dari dalam itu keluar. Nah benar-benar. Kayak Ada tuh orangnya gitu. udah Mel cukup unek-unek yang Udah. pengen dikeluarin. Ya paling ya mungkin customer yang buang sampah sembarangan itu Iya, bener. agak biasa sih udah ya. Ya udah biasa. Udah biasa pagi kayak putung rokok gitu-gitu udah biasa sih. Ya silakan Akmal. Kayaknya agak panjang nih kalau Akmal. Ya. Oke. Ya silakan Mal. Unek-unek disclaimer lagi nih guys. Aku di sini pengen cerita aja, bukan untuk menyudutkan pihak manapun, tapi ya sekedar sharing aja gitu. Hitung-hitung buat ngasih tahu juga nih. Sebenarnya buat yang ngeselin itu gimana ya? Tuh kan balik lagi ke pribadi kita. Maksudnya tuh kan sebagai manusia pasti punya lah kayak aduh kesel banget nih sama perilaku customer kayak gini, kayak misal nih udah nanya banyak-banyak, requestnya macam-macam, yang nggak ada diminum pengen diminta. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi ya balik lagi kan kita sendiri juga punya kerja di kedai, punya SOP masing-masing. Iya, SOP betul. Yang harus kita taatin. Takutnya juga kan bingung nih, gak ada di menu mau input apa. Bingung Betul. akhirnya. Sama ya tadi kata Amel, yang apa sih, customer yang buang puntung rokok sembarangan. Iya, Kita kan udah nyediain nih asbak ya kan. asbak ya kan. Tolonglah kayak gue ngerokok nih, untungnya buang di tempatnya itu, walaupun kami ngebersihin juga tapi lebih simple gitu. Iya, daripada disapu ya kan mah. Ya. Apalagi kalau outdoornya kan yang boleh ngerokok itu tempatnya kayak lantai semen yang harus disapu, bukan tanah yang ibaratnya tuh kalau udah kena, kalau di tanah kan biarin aja nih ada batu-batu juga, tapi kalau di lantai kayak gimana ya, di lantai nih kita harus nyapu lagi. Bukannya apa-apa, itu sebenarnya emang job desk kami, tapi kalian bantulah sedikit-sedikit. Ya, dipermudah Meringankan. lah. Iya bener. Gitu. Sama apa ya Gia? Mungkin nih, nggak mungkin dong. Amel sebagai cewek nggak mungkin, nggak pernah sih. Pernah nggak sih kayak digodain? Oh, pernah guys. Ya, Di call. Ada. pernah lah. Cerita Wah. Mel, cerita. Gimana tuh? Kesel nggak sih? Biasanya kalau di apa sih? Catcalling ya. Itu kan aku mau beresin meja orang nih. Biasanya kan nanya dulu, "Kak, ini yang kosong boleh diangkat nggak?" gitu kan. Itu biasanya kalau geng-geng cowok itu dia bilangnya, "Oh, ini teman saya juga kosong, Kak. Angkat aja." Itu saya gimana mau ngangkatnya nih? Pertanyaan aja ya kan. Terus ini baru kejadian juga kemarin, guys. Kemarin aku habis nganter minuman orang kan. "Kak, boleh minta IG-nya nggak?" Aduh. IG dong guys. Kalau mau temenan ya aku kasih aja ya kan, nggak apa-apa gitu loh. Santai aja sih kalau mau minta IG atau mau kenalan nggak apa-apa. Cuman kalau yang kayak yang itulah pokoknya Agak mengganggu ya. agak ganggu guys. Kalian- Itu yang bikin malas nganter pesan itu. Apalagi ya,
Mungkin. Kalau Akmal kayaknya lebih suka sih kalau cewek-cewek yang datang ya kan. Mal? Aduh, kalau cewek. Apalagi minta IG. Aduh, nggak bisa gitu dong. Konsepnya nggak bisa. Kalau aku langsung nanya IG guys di depan kasir. Nggak juga. Nggak pernah malah. Apalagi ya yang bikin tipe-tipe kalau customer yang jelas pendekar sih. Pendekar ya. Dalam tanda kutip. Oh, mungkin ini sedang tren nih di TikTok zaman sekarang yang bikin capek-capek bikin latte art diaduk. Iya. Itu agak kesel juga sebenarnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya guys. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ya Hargai effort kami. dihargain gitu loh. Itu tuh effort tahu nggak? Tapi ya kebetulan aku nggak pernah sih ketemu customer yang kayak gitu. Ya nggak pernah sih. Tapi pernah ketemu customer yang kan gimana ya, bikin latte art itu kan ada patternnya. Iya. Kalian tahu kan pattern ada yang macam-macam, ada yang tulip. Kebetulan di kedai aku itu ada macam-macam patternnya. Gimana yang bukan basic lagi kayak tulip, bukan kayak love. Di dinding kedai aku itu ada kayak Gambar-gambar. pattern yang susah-susah gitu. Kemarin itu ada customer, Mas, tolong bikinin latte hot dong ya. Bisa kak. Terus kan dia nunggu di depan nih. Nah, kan biasanya kan orang langsung duduk kan, tapi dia nungguin pas aku bikin. Agak tremor juga tuh, kayak aduh diliatin nih. Kebetulan waktu itu aku masih gimana ya, masih pemula gitu. Dia request, Mas tolong bikinin gambar itu dong ya. Aduh, gimana Gambar cara apa tuh? jawabnya? Gambar apa Apa sih tuh? horse? Seahorse ya, kuda laut kemarin tuh. Dalam. Waduh, aku bilang dalam hati. Aduh, ini kok requestnya susah banget sih, kayak aduh, gua harus ngapain gitu. Terus aku bilang aja kan dengan ramah tamah, walaupun agak kesel, Mas, sorry nih, aku masih pemula Mas. Oh nggak bisa ya? Wow. Max. Bukannya nggak bisa Bukan nggak ya bisa, guys. tapi Belum bisa. Soalnya kan perlu tahapan. Iya. Ya, terus aku bilang, Mas, aku belum bisa Mas. Oh nggak bisa ya. Terus apa yang bisa aja? Terus aku kasih aja kan pattern basic yang tulip. Mas, aku cuma bisa tulip Mas. Oh yaudah nggak apa-apa katanya. Nah, di balik customer yang ngeselin pasti ada kan yang bikin seneng juga. Iya. Kayak aku pernah tuh pengalaman. Mungkin Amel nanti bisa cerita, tapi aku dulu di sini pengen cerita. Kayak aku udah bikin latte sebaik mungkin. Terus aku kasih ke customer kan, kayak isi kak ini lattenya. Terus oh iya kak makasih ya. Waduh bagusnya kak. Iya. Terus di foto nih, Iya. boleh tag nggak kak? Wah itu kayak Aku senang kebanggaan sih tersendiri ya kan. Ya, aku juga pernah sih kayak kak ini harus diaduk ya gitu katanya. Sayang gambarnya bagus, pernah kayak gitu juga. Mungkin udah itu aja sih unek-uneknya. Unek-unek juga nih ya guys, unek-unek ya. Apa Mungkin ada beberapa customer yang kenal sama owner. Iya benar. Ya kan? Benar. Terus kita nih udah close order ya kan. Iya. Dan dia mengatasnamakan owner supaya bisa mesan. Bener, sering banget tuh gua. Itu sebenarnya kayak kurang etis aja sih gitu loh. Karena sebelumnya kan kita udah nolak customer yang lain nih. Nah, bener banget. Masa dia gitu loh Iya. dapet bisa order, kan orang lain bisa iri kan. Iya benar. Jadi kalau kalian punya kenalan owner gitu jangan dibawa-bawa lah, apalagi kalau udah close order ya kan. Baru kejadian kemarin sih. Kalian ikutin aja sih kayak. Iya. Sesuai SOP kami iya. aja. Kalau udah close order ya close order siapapun itu. Ya. Mau owner kayak siapa kayak gitu loh. Jangan memaksakan. Dari pekerjaan sebagai barista, menurut kalian nambah relasi nggak sih? Siapa dulu nih? Amel. Amel. Aku dulu ya. Oke, jadi guys kalau nambah relasi tentu nambah relasi ya kan Iya, Mal? bener banget. Apalagi kita ketemu orang-orang dari kedai lain Iya, gitu kan, owner dari kedai lain itu pasti ngobrol, nambah teman gitu. Apalagi untuk pekerjaan kita selanjutnya, apalagi setelah lulus kuliah ya kan. Iya benar banget. Oh ya, apalagi ketemu sama bos-bos besar lah, anggap pada bos-bos besar, apalagi yang Iya. investor lah, Owner, investor lah gitu. Itu membantu banget sih, apalagi untuk masa depan kita gitu. Pak. Karena kita nggak mungkin kan stuck cuma pekerjaan sebagai barista doang, Iya, pasti betul. nggak mungkin kan. Nggak apa. Lanjut. Lanjut. Nggak apa. Sorry guys. Emang kami lagi syuting di kedai kan, Iya. nggak bisa dikondisikan. Di mana kita syuting, Mal? Di tengah hari guys. Kalian kalau mau mampir bisa nih baristanya.
Oke, Amel lanjutkan Mel. Lanjut Mel. Udah sih itu aja sih dari aku kalau relasi. Kalau aku mah Oke. Ngomong-ngomong relasi ya, menurut aku ya gimana ya, penting banget nih. Kan apalagi kan kita bener kata Mel tadi, ketemu orang banyak. Apalagi kalau ketemu owner kedai kopi lain Iya. itu otomatis kan kita ngomong nih. Dan itu relasi juga buat kita karena gimana ya? Hitung-hitung kita nyari temen juga tak sama berpengaruh buat kita ke depannya. Apalagi kalau kita punya kayak teman dari kedai kopi nih yang punya brand tentang sesuatu. Nah itu bisa juga kita manfaatkan buat nantinya. Betul. Walaupun nggak buat sekarang nih ya, yang jelas nanti buat kedepannya relasi kita makin banyak, pertemanan kita makin banyak, kita nggak stuck cuma di satu circle doang. betul. Yang jelas lah buat nantinya pasti bakal kepake banget relasi dari selama bekerja sebagai barista. Mungkin itu aja sih juga dari aku. Iya. Lanjut. Intinya relasi penting guys. Iya. Teman-teman juga ya kan. Lanjut. Oke lanjut Apip. Ini last. The last The last Question. question. Pesan-pesan nih untuk teman-teman yang ingin jadi barista. Oh, Oke. kayaknya bakal panjang nih guys. Siapa dulu guys? Ya, kayaknya Akmal sih. Akmal sih. Udah kayak pesan-pesan nih buat kalian pagi ya anak muda zaman sekarang ya kan yang pasti pengen banget nih yang kebanyakan sih, bukan aku katakan semuanya, pasti kebanyakan pengen kerja sebagai barista. Kalian harus mikir matang-matang sih, apalagi kalau kalian kuliah ya kan Mel. Iya, sambil kuliah. Karena kita dituntut di sini banyak banget sih tuntutannya, kayak kita harus bisa bagi waktu nih. Ya gimana? Bagi waktu gimana cara kita gimana ya, kan kuliah, Iya. apalagi untungnya sekarang masih online. Yang perlu disiapin sih kayaknya agak banyak ya, kayak yang jelas kalian harus bisa bagi waktu sih, gimana cara kita pagi kalau kalian kuliah. Kalian harus bisa bagi waktu kuliah kalian kapan, ngerjain tugas kapan. Gak mungkin kan kuliah nggak ada tugas. Iya, nggak mungkin. Mitos. Nggak Jadi mungkin. misal nih kalian kerja part time, kalian bisa masuk sore buat jadi barista, jelas handle waktu sama gimana ya, kalau skill yang jelas komunikasi kalian harus bagus sih, kayak Iya. kalian harus bisa menyesuaikan, karena barista tidak seperti yang kalian pikirkan, tidak semudah Tidak semudah yang kalian itu. bayangkan. Kalian harus bisa punya skill yang bisa bekerja di bawah tekanan, kerja sama tim harus kalian juga pahami. Mungkin dari aku, mungkin kalian harus banyak-banyak mikir aja sih, apakah ini akan mengganggu pekerjaan sebagai barista. Kalau kalian yang kuliah, apakah ini akan mengganggu kuliah kalian? Karena kasihan kan orang tua kalian Ya, Udah bayar udah kuliah. biayain kuliah kalian capek-capek buat masa depan, kalian malah kerja. Gak salah sih kalau Nggak salah kerja, sih, cuman- tapi ya harus ingat Ya. sih. Nah bener nih, kepikir lagi akhirnya prioritas kalian apa. Iya, prioritas kalian kuliah atau kerja Ya, gitu loh. mungkin Amel lanjut aja Mel. Lanjut Mel. Iya betul kata Akmal tadi, kalian harus tahu prioritas kalian itu di mana, di kuliah atau di kerja gitu loh. Jadi kalian harus bisa manage waktunya juga, lebih banyak ke kuliah atau ke kerja. Kalau aku kerja sih sebagai sampingan aja ya kan Mal, lebih fokus ke kuliah sih, karena kan kuliah emang lebih apa ya, lebih ke jenjang masa depan kan Iya, gitu. benar. Kalau barista kan cuman untuk masa pendek aja nih gitu, ngisi kekosongan dan cuman buat cari uang jajan aja gitu loh. Ya mungkin itu aja pesan-pesan yang kami dapat kami sampaikan pada kalian yang pengen jadi barista nih. Ya mungkin cukup. Podcast kita kali ini karena kita Karena udah kita kehujanan. karena kita tag dari panas Iya. ya guys sampai hujan. hujan. Sampai kamera Apip 3 kali Ya malah. sudah, jangan dilama-lamain Oke, lagi. oke, guys. Silakan Amel closing. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment ya. Oke.